yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Afni Octavia. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Terima kasih. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudari Nur Afni Oktavia. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa sekaligus penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aswar SPD dengan tema tata cara bersuci dengan benar. Kepada Bapak waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus suara saya, Mat? Ahmad? Bagus, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, adik-adik siswa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian nikmat tak henti-hentinya, sehingga kita masih bisa bermuwajahah, bermusyafahah, saling sapa satu sama lain, saling pandang satu sama lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, terlebih lagi nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini meskipun berjauhan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita untuk saling bertatapan untuk membahas mengenai masalah kebersihan. Salawat beriring salam penuh berkah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana Nabi yang telah memberikan kita gelar yang begitu besar sebagai hamba umatnya, sehingga kita bisa mengharapkan syafaat beliau ketika hari akhirat kelak. Bapak Ibu Dewan Guru serta adik-adik siswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini yaitu tata cara bersuci dengan baik dan benar. Berbicara tentang bersuci berarti sekarang kita berbicara tentang toharo. Bersuci dengan toharo pada dasarnya sama saja, cuman beda di kata-kata saja. Kalau toharo itu bahasa Arabnya, tapi kalau bersuci translate bahasa Indonesianya. Oke,
karena kita membahas tentang taharah atau bersuci, maka sebelum membahas tentang tata cara bersuci, apa saja golongan-golongan daripada yang dikatakan bersuci itu, sebelumnya kita harus membahas dulu apa yang harus kita sucikan. Nah, sebelum kita bersuci, kita harus tahu dulu apa yang harus kita sucikan, sehingga kita tahu bersuci seperti apa yang akan kita laksanakan. Sama seperti ketika kita pergi berperang, kita harus melihat musuh kita dulu. Kemudian kita baru persiapkan senjata apa yang akan kita bawa. Misalnya musuh kita adalah kumis, otomatis senjata yang harus kita bawa adalah ya silet. Kalau musuh kita adalah untuk menebang pohon kayu, berarti senjata yang harus kita bawa adalah kampak. Jangan sampai dibolak-balik. Mau cukur kumis, pakai kampak. Mau potong kayu, pakai silet. Nah itu, perlu kita ketahui dulu apa musuh kita. Sehingga kita akan tahu bagaimana cara bersuci darinya atau bagaimana cara membersihkannya. Hadirin, Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, serta adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci darinya. Karena Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, dan hanya orang-orang yang bersih dan suci nanti yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik sekalian, jangan sampai masalah bersuci taharah seperti ini kalian anggap sepele. Kenapa? Karena bersuci bisa membuat badan kita bersih, sehat, dan lain sebagainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar kisah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tukang azan, kerjanya seumur hidup tukang azan, mantan budak, kulitnya hitam, gelap, dan berbagai macam kekurangan lainnya. Akan tetapi adik-adik sekalian, pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, kemudian di dalam mimpi Rasulullah terdengar suara sendal daripada Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga saya bermimpi bertemu denganmu di surga, suara sendalnya kedengaran. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, apa sih saya ini? Saya tidak punya keistimewaan apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya satu amalan yang ternyata kemungkinan amalan itu yang membuat suara sendal saya, suara terompah saya terdengar sampai di surga. Apa dia? Kata Bilal, saya selalu melanggengkan atau tidak pernah membatalkan yang namanya berwudu. Pada saat batal, wudu lagi, bukan hanya sekedar pada saat melaksanakan sholat saja, akan tetapi saat batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Itu mungkin amalan daripada Bilal bin Rabah sehingga suara sendalnya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah apa yang harus kita bersihkan. Dalam hal ini ada dua macam yang harus kita bersihkan di dalam diri dengan cara yang berbeda pula. Jadi ada dua hal yang harus kita bersihkan dalam diri sebelum melaksanakan ibadah, kemudian tata cara nantinya belakangan. Yang pertama yang harus kita bersihkan ada yang namanya
najis. Kemudian yang kedua ada yang namanya hadas. Najis dan hadas merupakan dua kotoran yang harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang namanya ibadah. Akan tetapi sumbernya berbeda. Kalau najis adalah kotoran yang bersumber dari luar diri. Kalau hadas, sebuah kotoran yang bersumber dari dalam diri seseorang, sehingga menghalangi untuk melakukan sebuah ibadah. Jadi ada dua hal yang harus kita bersihkan di sini, ada dua musuh kita yang harus kita bersihkan. Yang pertama ada kotoran dari luar yang bernama najis, yang kedua ada kotoran yang berasal dari dalam diri manusia yang bernama hadas. Nah, yang nantinya ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama, najis dibagi 3, hadasnya dibagi 2. Najisnya mungkin adik-adik pernah dengar, najis berat, sedang, dan ringan. Sedangkan hadas ada 2, hadas besar dengan hadas kecil. Nanti setelah pembahasan ini baru kita akan bahas bagaimana cara membersihkan najis yang berat, sedang, dan ringan, begitu pula hadas besar dan hadas kecil. Kita masuk dulu di najis. Yang pertama ada yang namanya najis ringan. Kalau dalam istilah fikihnya namanya najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan ini namanya saja najis ringan, sumbernya itu cuma satu, yaitu air kencing atau air kencing dari bayi yang baru berumur 2 bulan yang belum mengkonsumsi apa-apa selain air susu ibunya. Jadi air kencing dari kategori ini masih dikategorikan sebagai najis yang ringan atau najis mukhaffafah. Adapun cara membersihkannya adalah cuman sekedar dipercikkan air ke tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua yaitu najis sedang. Najis sedang di sini banyak sumbernya. Salah satunya adalah air kencing orang dewasa, kotoran, darah, nanah, dan lain sebagainya. Apabila menyentuh badan kita, menyentuh pakaian kita, maka kita harus bersihkannya dengan cara menghilangkan 4 hal. Jadi ingat, najis sedang atau najis mutawassithah, cara membersihkannya dengan menghilangkan 4 hal atau 4 unsur. Yang pertama adalah harus dihilangkan dulu warnanya. Jadi misalnya darah berwarna merah, warnanya harus hilang dulu. Kemudian yang kedua harus hilang zatnya atau bentuknya. Harus hilang bentuk atau zatnya. Jadi kalau darah dengan nanah kita mampu membedakan bentuk daripada keduanya, itu bentuknya harus hilang. Jadi yang pertama harus hilang warnanya, kemudian bentuknya. Kemudian yang ketiga yang harus kita hilangkan adalah baunya. Nah, mungkin najis-najis yang tergolong najis sedang kita mampu membedakan daripada baunya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita harus mampu menghilangkan rasanya. Yang pertama adalah wujud atau bentuknya, kemudian warnanya, kemudian baunya, yang terakhir adalah rasanya. Keempat-empatnya harus hilang untuk menghilangkan najis yang sedang atau mutawassithah. Kemudian najis yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughalladhah. Kalau dalam istilah fikihnya mughalladhah. Ini sumbernya cuma ada 2. Sumbernya cuma ada 2, yaitu bersumber dari apapun yang berkaitan dengan anjing dan sepupunya itu. Apapun yang berhubungan dengan itu, semuanya najis berat. Perlu kalian pahami, apapun yang berhubungan. Baik air liurnya, baik
bulunya, apapun dia itu termasuk daripada najis berat. Cara membersihkannya, karena dia najis berat, maka cara membersihkannya juga agak berat, yaitu dengan cara menghilangkan najis yang terdapat dalam pakaian atau badan kita dengan cara mencuci dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, adik-adik sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menghilangkan najis ini, mungkin terutama najis berat, mungkin di dalam kepala kita tidak nyambung. Kenapa harus tanah? Kenapa harus tanah? Nah, ada sebuah kisah yang mana ada seorang siswa sementara belajar agama. Ya, seperti mungkin di SMA Tanah Kuning, SMA Tanjung Palas Timur, ada yang non-muslim misalnya. Jadi pada saat yang agama Islam belajar, maka yang non-muslim keluar. Nah, ada salah satu yang agama non-muslim penasaran dengan apa sih yang dipelajari agama Islam pada saat belajar. Dia penasaran. Maka yang satu anak-anak non-muslim tadi ini mengintip di jendela apa yang sebenarnya dipelajari dalam pelajaran agama Islam. Kebetulan pada saat itu pelajaran agama Islam sementara membahas najis berat. Kata gurunya, cara membersihkan daripada najis berat adalah mencuci dengan air, kemudian yang salah satunya dicampur dengan tanah. Non-muslim yang berada di luar, yang ngintip di jendela, dia penasaran. Ada apa dengan tanah? Kenapa bukan sabun? Kenapa bukan sunlight? Kenapa bukan super pel misalnya? Dan lain sebagainya. Dia penasaran, ada apa dengan tanah yang diyakini umat Islam? Maka saking penasarannya anak ini, dia kembali ke rumah, kemudian membeli makanan yang biasa kita makan yang haram dimakan tengahnya. Beli donat, haram dimakan tengahnya. Dia beli donat 1 piring. Jadi anak ini beli donat 1 piring, kemudian dipanggil anjing. Diserahkan, dia menonton anjing itu makan donat 1 piring sampai habis. Nah, setelah habis, anak ini penasaran. Dia pergi cuci piringnya dengan 1001 macam merek sabun. Ada Rinso, ada dan lain sebagainya, Sunlight dan sebagainya. Dipakai semua bermacam-macam merek sabun. Apa yang terjadi? Piringnya dibawa ke lab, kemudian dilihat di mikroskop, ternyata kumannya masih banyak. Padahal di iklan Sunlight, kalau piringnya diginikan bunyi. Bersih, celing, tapi kumannya masih ada. Kemudian dia praktekkan tentang apa yang pernah dia dengar di sekolah tentang pelajaran agama Islam, bahwa menggunakan tanah. Dia praktekkanlah, dia gosok 1 kali dengan tanah, kemudian dia cuci dengan air 7 kali. Dibawa lagi ke lab, dan ternyata dia lihat kumannya sudah tidak ada lagi. Ini berarti bahwa tanah yang digunakan oleh orang Islam menghilangkan najis berat merupakan sesuatu yang ampuh, yang menjadikan anak ini masuk Islam cuman karena perkara menghilangkan najis menggunakan tanah. Mungkin adik-adik semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, banyak kejadian-kejadian yang di dalam Islam tanpa kita sadari ternyata memiliki makna yang begitu besar. Tanpa kita sadari. Akan tetapi tahukah kita, orang-orang di luar sana, di luar agama Islam, terkadang memperhatikan hal-hal seperti itu, hal-hal sekecil itu. Dan mereka mempraktekannya, dan tidak sedikit dari mereka masuk Islam, cuman karena pembuktian yang ada di dalam Islam yang tidak masuk akal bagi mereka. Ada seorang profesor di Amerika pada saat itu, meneliti tentang sesuatu yang terjadi dalam Islam di luar nalar sebenarnya, tidak masuk akal, tapi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita. Jadi dia penasaran, profesor ini. Apa yang dia penasarankan dalam ajaran Islam? Yaitu pada saat perkara buang air kecil. Jadi profesor ini pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apabila kalian buang air kecil, maka duduklah, jangan berdiri. Dia penasaran, ada apa dengan duduk dan berdiri? Bedanya di mana? Padahal kalau kita pikir secara logika, ketika kita berdiri mungkin lebih simpel, apalagi bagi yang laki-laki, lebih simpel mungkin. Apalagi dalam perjalanan dan lain sebagainya, lebih simpel, lebih cepat. Kan tetapi dia tetap penasaran. Maka dia telitilah ada apa perbedaan pada saat buang air kecil pada saat berdiri dan buang air kecil pada saat duduk. Maka dia praktek 2 kali profesor ini buang air kecil. Yang pertama, dia buang air kecil dengan cara berdiri. Kemudian setelah mau buang air kecil lagi dengan cara duduk. Dia bandingkan perbedaannya di mana. Ternyata ada satu hal yang membuat dia kagum menemukan sesuatu pada saat dia buang air kecil dengan cara berdiri dan cara duduk. Apa yang dia temukan profesor ini? Yaitu ternyata pada saat kita buang air kecil saat berdiri, ternyata masih ada sisa-sisa yang belum tersalurkan. Sehingga pada saat kita berjalan, pada saat kita beraktivitas, buang air kecil kita ini masih ada terkadang yang menetes di pakaian kita, sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Karena ada najis di dalam tubuh kita. Ada najis di dalam pakaian kita. Dia bandingkan pada saat duduk, ternyata pada saat duduk buang air kecil yang tadinya masih tertampung, masih ada yang tidak tersalurkan, pada saat duduk ternyata habis total. Makanya pada saat duduk tidak ada lagi nanti yang akan menetes pada saat kita beraktivitas, kita sambil berjalan, sehingga kita aman dalam melaksanakan ibadah. Kemudian adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Profesor ini pun masuk Islam cuman karena perkara buang air kecil yang mungkin kita tidak pernah pikir apa maksud dari semua itu. Kita cuma sekedar Nabi mengatakan duduk, ya kita duduk. Ternyata ada maksud daripada itu semua. Nah, adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Bapak ingin sampaikan bahwa jangan kalian menganggap remeh apa yang namanya buang air kecil yang tidak bersih. Sehingga pada pembahasan kita hari ini adalah bersuci dengan baik dan benar. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat berjalan, dia melewati sebuah pekuburan Islam. Rasulullah dan para sahabat berjalan, kebetulan pada saat itu melewati sebuah pekuburan Islam. Kemudian tiba-tiba Nabi pada saat itu singgah, berhenti sejenak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berhenti? Tanpa menjawab, Rasulullah langsung masuk ke dalam pemakaman, langsung masuk ke dalam pekuburan Islam. Kemudian beliau mendekati 2 kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan kuburan ini? Kata Rasulullah, di luar sana tadi saya mendengar 2 kuburan ini isinya sementara menangis. Apa pertanyaan dari sahabat? Ya Rasulullah, ada apa dengan isi dari kuburan 2 ini? Kata Rasulullah, kuburan yang pertama menangis karena tidak mampu menjaga daripada buang air kecilnya pada saat buang air kecil, sehingga tanpa sadar menetes di pakaiannya pada saat dia beribadah. Kemudian kuburan yang kedua ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kuburan yang kedua menangis isinya disiksa karena di dunia
selalu menjadi tukang adu domba. Tukang adu domba di sini maksudnya suka membuat dua golongan, membuat dua orang saling bertengkar. Jadi dua orang ini, dua golongan ini yang akan disiksa nanti di alam kubur cuman karena perkara yang kecil, yang mungkin kita anggap kecil, padahal ternyata perkaranya sangat besar. Adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya hadas. Yang kedua, kotoran yang bersumber dari dalam diri manusia. Kalau najis, kotoran yang bersumber dari luar. Kalau hadas, kotoran yang bersumber dari dalam diri. Hadas ini terbagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dalam hal ini seperti tadi, buang air kecil, buang air besar. Cara membersihkannya adalah beristinja atau mencuci dengan bersih. Kemudian yang kedua, hadas besar, yaitu salah satu contohnya adalah pada saat ada orang yang mualaf. Ada namanya mandi bersih. Itu dengan mandi wajib atau namanya mandi junub. Atau pada saat yang sudah dewasa, perempuan yang halangan, setelah halangan ada namanya mandi wajib. Setelah melahirkan ada namanya mandi wajib. Kemudian adik-adik semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu ada dua hal yang harus kita perangi, yang harus kita bersihkan. Yang pertama najis, terbagi tiga tadi. Yang kedua adalah hadas. Nah, cara membersihkannya di sini ada tiga macam. Yang pertama ada namanya mandi wajib atau mandi junub. Yang kedua ada namanya berwudu. Dan yang ketiga ada yang namanya tayammum. Yang pertama mandi wajib. Ya, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa mandi wajib ini dilakukan apabila seseorang terkena atau setelah berhadas besar. Ya, caranya adalah hampir mandi seperti biasa, akan tetapi tata caranya yang agak berbeda. Didahului dengan berwudu dulu, kemudian dibasuh ke seluruh tubuh 3 kali, mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri, menghadap kiblat. Nah, itu tata cara mandi wajib yang baik. Kemudian tentu dengan niat. Tentu dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya namanya niat. Niatnya seperti apa? Nawaitul, saya niat ghusla, mandi untuk membersihkan liraf'il hadasil. Rafa itu liraf'il untuk mengangkat hadasil, hadas akbari, hadas besar, fardhalillahi ta'ala. Jadi nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari, karena hadas besar, fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua ada namanya berwudu. Berwudu dalam hal ini pada saat kita ingin melaksanakan ibadah, terutama sholat. Nah, pada saat kita batal, kemudian mau melaksanakan sholat, nah tentu kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, sebagaimana sering kita praktekkan, nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, liraf'il untuk mengangkat hadasil asghari. Kalau tadi akbari, ini asghari. Berasal dari kata sogir, kecil, hadas kecil. Fardha lillahi ta'ala. Yaitu tata caranya ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sebagaimana yang dibacakan oleh Qari'ah tadi. Qari'ah kita tadi, saya lupa namanya. Oh, Nur Afni Oktavia. Namanya Nur Afni Oktavia. Jadi ayatnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, fagsilu,
wujuhakum, wajah. Wa fagsilu wujuhakum. Jadi perhatikan adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang sering kita praktikkan, yang sering kita dengar, itu diawali dengan mencuci tangan. Akan tetapi itu cuma sekedar faktor sunnah. Yang wajibnya adalah mulai dari wajah. Kenapa tangan dulu? Karena tangan adalah hal yang paling utama yang kita pakai pada saat nanti membasuh segala-galanya. Tangan yang akan kita pakai. Sehingga pada saat kita membasuh, tangan kita sudah dalam keadaan bersih. Maka sebelumnya, tangan kita dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kan tetapi kalau kita rasa tangan kita sudah bersih, maka langsung wajah juga tidak apa-apa. Kumur-kumurnya tidak. Kenapa? Karena itu cuma sekedar faktor sunnah. Nah, kenapa harus tangan? Nah, tangan ini banyak sekali aktivitasnya. Terutama pada saat kita bangun sholat subuh. Sholat subuh, tangan ini terkadang kemana-mana pada saat kita tidur, makanya dicuci terlebih dahulu agar supaya nanti bersih pada saat kita gunakan untuk menggosok yang lain. Fagsilu wujuhakum yang pertama yang wajib, yaitu membasuh wajah. Nah, adik-adik perlu pahami bahwa wajah itu ada kategorinya, bukan cuma sekedar wajah ini yang depan sini, akan tetapi wajah yang dimaksud adalah ketika secara vertikal, yaitu dari tumbuhnya rambut di atas sampai ke dagu. Nah, akan tetapi ada yang sampai melebihkan sampai di bawah untuk jaga-jaga, siapa tahu tidak kena. Kemudian yang kedua secara horizontal, yaitu dari daun telinga sebelah kanan sampai daun telinga sebelah kiri. Makanya pada saat mencuci wajah itu hati-hati pada saat harus kena semua. Makanya ada mazhab yang menggunakan mencuci wajah cukup sekali saja, akan tetapi kita harus yakin batasan-batasannya tadi itu sudah terkena semua. Ada juga yang menggunakan 3 kali agar supaya kita terkadang tidak yakin dengan kenanya semua, maka 3 kali insya Allah kena semua. Jadi dalam ayat tadi Al-Maidah ayat 6, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Wajah yang tadi, yang mana seperti sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian ayat selanjutnya, wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Hati-hati, jangan sampai kalian terjebak dalam hal ini, karena sering kita temukan di luar sana, mungkin tetangga kita, mungkin kita sendiri mungkin sering salah dalam hal ini. Pahami dari tangan sampai siku. Jangan sampai karena di masjid, di musola tempat kita sholat, tempat kita berwudu, itu pakai keran, kemudian kita wudunya dari siku ke tangan. Hati-hati adik-adik semua, ini bisa menjadi kesalahan. Akan tetapi airnya kita ambil, kemudian kita ke siku. Jangan dibalik, siku ke tangan. Oke? Aidiakum ilal marafiq. Bukan, ada kan yang tinggal seperti ini. Nah, kan, tapi yang dimaksud adalah tangan sampai siku. Oke. Kemudian yang selanjutnya, wamsahu biruusikum, ra'sun, dibasuh kepala. Nah, dalam hal ini banyak sekali pendapat tentang membasuh kepala. Ada yang cuma sekedar dibasuh begitu-begitu saja, ada yang sampai ke belakang. Kemudian kembali membasuh telinga. Nah, hati-hati adik-adik sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nanti pada saat di pada mahsyar, di miliar bahkan triliunan orang yang ada di pada mahsyar, engkau mampu mengenali umatmu? Kata Nabi, bisa gampang dengan cara melihat wajah-wajah mereka karena air wudunya. Makanya bisa kita pakai yang kepala keseluruhan, tapi bukan sampai airnya banyak betul, tinggal disampoin, bukan, kan, tetapi diusap, namanya diusap, bukan dicuci. Hati-hati dengan ada Pak Jul guru bahasa Indonesia yang sampai
tidak mampu membedakan mana mencuci, mana membasuh. Jadi bahasanya di sini membasuh atau mengusap, bukan mencuci. Oke, kemudian yang selanjutnya adik-adik sekalian, wa arjulakum, dan kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi itu perkara yang wajib dalam wudhu. Selain itu semuanya perkara sunnah. Mulai dari kumur-kumur, tangan, kumur-kumur, hidung, kemudian telinga, dan lain sebagainya, itu cuma sekedar faktor yang sunnah. Masalah yang kemudian muncul adalah kalau kita mampu melaksanakan yang sunnah, kenapa tidak? Makanya ada yang mengatakan sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan sebenarnya rugi. Kenapa? Karena kita sanggup. Kecuali kita buru-buru, ada sesuatu yang kejar kita, ya kita pakai yang wajib-wajib. Atau misalnya airnya terbatas, boleh kita pakai yang wajib-wajib saja. Oke, adik-adik semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Di ayat selanjutnya yang dibacakan oleh Nur Afni tadi, di situ dijelaskan wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Ini baku sambung dengan yang tadi. Kalau dalam keadaan junub, maka mandilah. Artinya dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya adalah wa in kuntum mardha, pada saat kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum min ghaiti, artinya kalau ada di antara kalian yang datang dari WC, kamar mandi, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, ini bagi laki-laki, jadi menyentuh yang bukan mahram, bukan hanya sekedar dilarang dalam keadaan yang sadar, akan tetapi juga mampu membatalkan wudhu. Falam tajidu ma'an, nah ini yang paling penting. Kita akan masuk di pembahasan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi mandi wajib, yang kedua adalah berwudhu, yang ketiga di dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa falam tajidu ma'an, kalau tidak mampu mendapatkan air, hati-hati, kalau tidak mampu mendapatkan air, fayata'ammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Dengan debu yang baik. Cara bertayamum adalah, dijelaskan juga di ayat itu. Nanti kalau misalnya adik-adik sekalian mau memahami lebih mendalam tentang bersuci, maka buka Al-Ma'idah yang dibaca tadi Nur Afni, Al-Ma'idah ayat 6. Situ lengkap. Bagaimana tata cara bertayamum? Ya, di situ dijelaskan, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidiyakum, dengan tangan. Berarti anggota tayamum cuma dua, wajah dan tangan. Yang perlu kalian pahami juga adik-adik sekalian, debu dalam hal ini yang dimaksud bukan debu sembarang. Yang pertama kategorinya adalah harus debu yang suci. Jangan sampai debunya nanti bercampur dengan kotoran, tai cicak misalnya, atau bahkan bulu anjing yang tidak terlalu kelihatan. Maka debu yang suci. Kemudian yang kedua, bukan debu yang seperti pada saat kita menempelkan tangan di debu itu, tangan kita kelihatannya kotor. Kemudian dibahas wajah kita kemudian menjadi kotor juga. Bukan hal seperti itu. Tapi debu yang dimaksud adalah debu tipis. Sehingga boleh kita bertayamum di dinding-dinding rumah kita. Yang kita yakin bahwa di situ ada debu. Kemudian adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi perkara niat. Nah, niatnya adalah nawaitu tayammum, saya niat tayamum listibahatis shalah, untuk melaksanakan salat fardhu lillahi taala. Fardu karena Allah taala. Jadi mungkin itu saja adik-adik sekalian pembahasan kita hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, sebelum kita bersuci, kita harus pahami apa yang kita mau sucikan, apa yang kita mau bersihkan. Nah, ada dua golongan yang harus kita bersihkan tadi. Yang pertama adalah
najis, yang kedua adalah hadas. Najis ada 3, mukhaffafa, mutawassito, mughalladho, atau ringan, sedang, dan berat. Kemudian yang kedua adalah hadas. Hadas ada 2, hadas ringan, hadas kecil, dan hadas besar. Kemudian cara membersihkannya juga ada 3. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi wajib, kemudian yang ketiga adalah tayammum. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan terakhir sebuah kisah yang mungkin awal pertama kali disyariatkannya yang namanya tayammum. Awal pertama kali disyariatkannya yang namanya tayammum. Hadis ini bersumber dari Siti Aisyah, yaitu istri Rasulullah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Aisyah bercerita bahwa suatu ketika kami bersama Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain pernah keluar dalam perjalanan, kemudian pada saat itu di tengah terik matahari di padang pasir, kata Siti Aisyah, kalungku terputus. Kalungnya putus dan hilang di tempat itu. Kemudian Siti Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa kalungnya putus. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari. Akan tetapi ada hal yang membuat tidak kondusif pada saat itu. Masuk waktu sholat, tapi di tempat itu tidak ada air. Nah, adik-adik sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada air. Bahkan para sahabat pada saat itu marah kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihat tingkah laku daripada putrimu. Memerintahkan Rasulullah untuk singgah, cuma sekedar mencari kalungnya yang hilang di tempat yang tandus tidak ada air, sementara waktu sholat sudah masuk. Bahkan pada saat itu Abu Bakar mendatangi putrinya yang saat itu sementara duduk, Rasulullah tidur di sampingnya. Datang memarahi daripada Aisyah, kenapa menahan Rasulullah bersama yang lain di tempat yang tandus, tidak ada air, sementara sudah masuk waktu sholat. Maka adik-adik sekalian, turunlah ayat yang tadi. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang tadi, Al-Maidah ayat 6, menceritakan tentang di situ dikatakan falam tajidu ma'an, kalau tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayammumlah. Oke, adik-adik sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin itu saja yang sempat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, itu ada instruksi dari Ibu Rahma untuk semua. Bapak cuma ingin menyampaikan, mungkin ada yang tidak baca, tolong diaktifkan videonya semuanya supaya kelihatan, ada yang puasa, ada yang tidak. Siapa tahu ada yang sembunyi makan bakwan, tidak kelihatan. Oke, sekian adik-adik sekalian. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, itulah tadi materi dengan tata cara bersuci dengan benar. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, aktifkan mikrofon ataupun menulis di kolom chat. Buat teman-teman ada yang mau bertanya? Ibu aja yang bertanya. Ya Bu, silahkan. Tapi sebelum bisik-bisik. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang mandi wajib, Bapak? Sudah. Sudah, Bu, sudah. Urut-urut aja sudah, Pak? Urutannya Sudah, mandi sudah. wajib. Dari kanan ke nanti kiri. saya cek videonya aja deh. Sudah, Tadi kurang. sudah. Itu aja. Yang pengen saya Siap. tanyakan, Siap, Bu. biar anak-anak saya di SMA ini Urutannya. tentang urutan mandi wajib. Siap. Ya. Sebenarnya Bu, urutan secara ininya tidak ada secara paten, cuman seperti yang saya jelaskan tadi begitu. Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, ada
wudhu terlebih dahulu. Seperti itu aja. Nanti saya putar videonya lagi, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Aswar SPD. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari materi tersebut. Amin. Ada Saya pertanyaan yang minggu lalu, Pak. Nah, udah tanyakan, nah. Pertanyaan yang minggu lalu, nah. Pertanyaan minggu lalu. Ada di Ya, online. tentang yang Ramadan. zakat. Tentang zakat. Aku yang bertanya. Tuh, orangnya, nanti. Ada pertanyaan tahun lalu dong. minggu lalu tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, mungkin sudah tidak ada pertanyaannya, atau mungkin lapar mungkin. Sudah ditanyakan pertanyaannya yang di grup tadi, Bu. Chat itu. Resti. Belum, Bu. Oh, kan Ibu suruh sampaikan. Pertanyaan tentang zakat. Pertanyaan minggu lalu, Resti. Ya, bagaimana hukumnya membayar zakat jika kita sedang merantau? Misalnya merantau di kota A, bayar zakat di kota B, bukan di kota A. Bolehkah Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan pakai Pak Ustadz. Jadi boleh. Bahkan zakat itu wajib, harus ingat. Jadi selama setahun kita hanya diminta 1 kali untuk berzakat. Zakat artinya menyucikan diri, kan? Menyucikan diri. Kalau zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitri 1 kali setahun untuk membersihkan diri. Hati-hati, terkadang kita selama setahun mengumpulkan harta dan lain sebagainya, pada saat tiba membayar zakat fitri, terkadang kita tidak mampu. Padahal itu merupakan sebuah kewajiban. Kemudian yang kedua, zakat fitri ketika kita tidak mengeluarkan di dalam bulan suci Ramadan ini, maka ibadah kita terutama puasa di bulan Ramadan akan tergantung. Gitu hadisnya, akan tergantung. Belum sempat diangkat ke langit. Kenapa? Karena zakat fitrah kita masih bermasalah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganggap sepele tentang zakat fitrah, berarti belum tahu tentang fadilahnya, tentang keutamaannya, dan tentang mudarat apabila tidak membayar zakat. Padahal zakat ini seharusnya dikumpulkan 1 tahun, akan tetapi yang kita kumpulkan cuma sekedar perkara-perkara dunia yang lain. Tiba saatnya zakat, padahal zakat yang kita keluarkan tidak banyak. Itu wajib untuk 1 jiwa. Nah, bagaimana kalau kita merantau? Nah, karena wajib hukumnya, maka dimanapun kita tinggal, kita harus bayar zakat di situ.
Artinya mewakili daripada jiwa kita ini, diri kita selama setahun membersihkan diri. Tidak perkara dimanapun kita berada. Yang sampai boleh juga misalnya kalau di kampung bayarkan kita zakat tidak apa-apa. Yang penting niatkan untuk diri kita sendiri tidak apa-apa. Kita hanya di sini, zakatnya di kampung misalnya ada saudara kita yang bantu bayarkan zakat di sana tidak apa-apa. Yang penting di dalam 1 tahun kita hanya diminta 1 kali berzakat dan wajib hukumnya. Tidak melakukan zakat dosa. Terima kasih, Pak. Ya. Biarpun orang miskin, Pak. Misalnya dia nggak bisa bayar zakat. Itu gimana tuh, Pak? Orang miskin wajib berzakat, Bu. Ya, adik-adik sekalian wajib berzakat. Masalah yang kemudian muncul, misalnya zakat itu kan cuma sedikit, tapi saking miskinnya tidak mampu juga. Jadi adik-adik sekalian perlu pahami bahwa kategori miskin itu ada 2 macam. Jadi ada namanya fakir, ada namanya miskin. Makanya di dalam nanti ditanya Pak Jul, guru bahasa Indonesianya, penggunaan katanya di situ menggunakan kata dan. Dan maksudnya di sini artinya berbeda. Jadi terkadang orang menyatukan satu pemahaman bahwa miskin dengan fakir itu sama, ternyata berbeda. Fakir dan miskin, bukan fakir miskin. Harusnya fakir dan miskin. Kenapa? Karena miskin itu miskin seseorang yang punya pekerjaan tapi tidak mampu menutupi kehidupan sehari-hari. Orang yang fakir ini miskin banget. Pekerjaan aja tidak ada, tidak menentu, apalagi mampu menutupi kehidupan sehari-hari. Kalau miskin masih ada pekerjaan tapi tidak mencukupi. Makanya semua kita wajib mengeluarkan zakat. Masalahnya fakir dan miskin ini tidak mampu dengan takaran yang sudah ditentukan, maka ada yang namanya mereka lah yang menerima zakat itu. Makanya di dalam pembayaran zakat, nanti pembagian zakatnya oleh Baitul Mal atau orang-orang yang sudah ditugaskan di tiap desa misalnya dikumpulkan di kecamatan, itu ada 8 golongan. 2 golongan diantaranya adalah fakir dan miskin. Ketika mereka tidak mampu membayar, sudah ada usaha, karena gini, ada juga yang pura-pura miskin pada saat sudah bayar zakat. Sebenarnya mampu, tapi aduh saya miskin lagi. Padahal di hari-hari yang lain, kalau takarannya zakat seperti itu, mampu dia. Pada saat ini, pura-pura miskin. Nah, hal ini yang tidak dibenarkan. Nah, ketika sudah berusaha, sudah berniat, ingin juga kasihan ingin berzakat, tapi tidak mampu, maka dialah yang disantuni. Nah, masuklah dia dalam kategori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Oke, lanjut, Resti. Ya, Pak, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau bertanya gitu? Silahkan yang lainnya bertanya. Dibuka dong videonya biar Pak Aswar bisa melihat. Ya kan Pak Aswar ya? Dari kemarin nggak ada wajahnya, cuma nama doang. Mau seperti radio, suara tanpa gambar. Jangan-jangan orangnya kemana? Ya dibuka semua dulu videonya. Tentang najis nih Pak, saya mau nanya. Ini kan Siap, Bu, siap. Mungkin anak-anak tuh mengalami Pak, cuma dia malu bertanya. Siap. Mungkin, misalnya gini, kita sudah berwudu, terus ada nyamuk yang menghinggap di tubuh, tapi sudah berdarah. Kita pukul, kena darahnya kan Pak. Itu batal atau bagaimana?
atau hal yang Siap. lain, misalnya kita luka kecil atau jerawat, mencet jerawat gitu, atau yang lain Mas, kayak yang mengeluarkan misalnya ya kotoran itu gitu, apakah itu batal? Itu aja Pak. Oke, makasih Bu atas pertanyaannya. Ini juga sering kita sering kita alami adik-adik sekalian. Mungkin mau bertanya, kata Ibu Yani, malu-malu atau mungkin belum sikat gigi. Oke, jadi perkaranya adalah bagaimana kalau nyamuk. Nah, ini ada sebuah kaidah seperti ini. Ini perkara darah nyamuk yang kecil. Katanya setelah kita berwudu, meskipun kita setelah berwudu berenang di kotoran manusia, berenang di kotoran setelah berwudu tidak membatalkan wudu. Itu sudah berenang di kotoran itu. Apalagi cuma sekedar perkara yang kecil tadi, misalnya sementara sholat teh cicak jatuh. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang membatalkan wudu hadas kecil, misalnya sahur tadi makan jengkol misalnya, tiba-tiba perutnya sakit, ada yang berbunyi tapi disembunyikan. Nah itu membatalkan. Akan tetapi yang lainnya tidak membatalkan. Cuma misalnya ada sementara kita mau berangkat sholat, tiba-tiba kita tidak sengaja injak teh cicak. Ini sama kondisinya. Itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau bahasa kita kurang elok saja. Kurang elok saja. Nah ini dicuci dulu baru berangkat. Tapi wudhunya tidak batal. Dicuci sampai bersih karena pada saat kita ingin melaksanakan sholat ada 3 hal yang harus bersih. Yang pertama badan kita, yang kedua pakaian kita, yang ketiga adalah tempat sholat kita. Itu harus bersih ketiga-tiganya untuk melaksanakan sholat. Nah ketika hal itu sudah terkena najis maka kita harus bersihkan dulu. Perhatikan wudhu hanya mampu menghilangkan hadas, sedangkan semacam teh cicak, semacam ini, itu masuk najis. Jadi cara menyucikannya tadi, Bapak sudah sampaikan adik-adik, cara menyucikan najis yaitu dengan menghilangkan 4 hal tadi, yang najis ringan. Berarti wudhu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang selanjutnya, wudhu dalam hal ini hanya mampu menghilangkan pada saat kita setelah buang air kecil. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Oh, ada kelupaan, Bu. Nah, ini kondisi adik-adik semua tentang wudhu, Adik-adik sekalian, ketika dalam kondisi misalnya ragu, hati-hati. Pada saat ragu, misalnya mau sholat, saya tadi sudah wudhu enggak ya di rumah? Ini berarti dalam keadaan ragu. Hati-hati, ada yang terkadang daripada saya ragu saya harus wudhu. Hati-hati, itu justru tidak sah. Kenapa? Karena keraguan-raguan inilah yang membuat kita membuatnya tidak sah. Meskipun kita berwudhu, wudhu kita tadi yang kedua, misalnya gini, kita tadi wudhu dari rumah, kemudian sampai di masjid kita ragu bahwa sudah wudhu atau belum, kita wudhu lagi. Wudhu yang kedua tidak sah. Kenapa? Karena keraguan-raguan tadi. Nah, kalau tidak batal tadi yang pertama di rumah, maka yang di rumah yang dipakai. Yang kedua tidak sah. Kenapa? Karena keraguan-raguan. Nah, hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi ini lebih baik dibatalkan sekalian. Hati-hati, daripada kita harus ragu dan wudhu kita tidak batal setelah wudhu kedua, mending dibatalkan sekalian, kemudian wudhu secara sempurna setelahnya. Cara membatalkannya gampang. Adik-adik sekalian masuk ke dalam WC, kamar mandi, sentuh apa yang bisa disentuh untuk membatalkan wudhu, wudhu kembali. Mending seperti itu daripada harus menerka-nerka. Wudhu, sudah wudhu tidak belum tadi ya? Wudhu sajalah, dan itu tidak sah. Nah itu yang perlu mungkin jarang kita ketahui. Siap, itu saja Bu. Kalau tentang airnya nih Pak, kalau tentang jumlah air untuk wudhu Pak, jumlah air untuk wudhu atau apa ya, kondisi air, misalnya di bak
nggak ukuran berapa yang bisa disah, maksudnya menjadi sah untuk kita buat wudhu gitu. Ukuran ukuran airnya itu bagaimana, terus kondisi air yang misalnya sudah tersentuh tangan kayak gitu, apakah masih bisa dipakai atau tidak? Ya, betul. Oke. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, mohon izin, saya lupa masalah perkara air. Nah, perkara air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Kita mungkin sudah tahu semua, air sungai, air sumur, dan lain sebagainya, air laut. Nah, yang perlu kita ketahui, di ketujuh air ini ada yang namanya air suci dan mensucikan, ada namanya air suci tapi tidak mensucikan, ini namanya air mustakmal, ada juga yang terakhir adalah air mutanajis. Jadi 3 jenis air yang terkadang kita pakai. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajis. Kemudian, air yang dalam hal ini yang dimaksud adalah air yang suci dan mensucikan, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, yang 7 macam itu suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu namanya air mustakmal. Air yang suci awalnya, tapi kita sudah sudah terkena daripada sebelum kita berwudu tadi. Misalnya ada yang sudah memegang duluan dengan tangannya langsung, atau bahkan mungkin kita yang misalnya pada saat mencuci tangan terpecik airnya di tempat itu, di tempat yang kita tempat ambil air nanti untuk mencuci yang lainnya, maka namanya air mustakmal. Artinya air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah terpakai untuk anggota wudhu yang lain yang sebelumnya. Makanya ya lebih praktisnya kita pakai air keran. Adapun dalam kondisi misalnya kita pakai sumur, nah jangan sampai adik-adik sekalian dengan enaknya tangannya dimasukkan ke dalam ember atau ke dalam timba. Itu dengan cara dituang. Makanya saling kerjasama dengan teman kalian. Nah, ada sumur di dekat Pak Abdan di belakang, ada sumur di Bu Ardi. Nah, kami hari itu kalau airnya di pam lagi kosong, lagi rusak dan lain sebagainya, kita pakai air sumur, kita ganti-gantian. Kenapa? Nah, jangan sampai masing-masing. Takutnya nanti terpercik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dituang, teman kita menuang, itu bisa jadi terbebas dari itu semua. Kemudian yang selanjutnya, volume air. Volume air, banyaknya air yang bisa dikatakan air suci dan mensucikan. Karena meskipun dia air suci, tapi cuman seember misalnya, itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kecuali sudah tidak ada air sama sekali. Sudah tidak ada air sama sekali. Nah, kalau masih ada air yang lebih banyak, maka yang kecil ini, yang seember ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau masih ada yang lain, tapi kalau sudah tidak ada, kita digurun dan lain sebagainya, air aqua pun jadi. Kemudian yang selanjutnya, volume air, ukuran air itu 2 kula, atau kalau kita 1 tandon apa sih? 1 profil, 1 profil ya cukup lah, cukup. Apalagi misalnya yang ini yang tempat yang tergenang, tidak mengalir. Akan tetapi kalau yang mengalir, meskipun sesedikit apapun airnya, kalau dia mengalir, maka itu bisa kita pakai untuk berwudu atau bersuci. Tapi kalau dia tergenang, misalnya di danau, tapi danaunya kecil, kayak sumur kecil gitu, airnya pun tidak dalam, itu tidak bisa kita pakai untuk berwudu. Kalau masih ada, kembali lagi, kalau masih ada yang lebih banyak, kecuali dalam keadaan kondisi yang darurat. Darurat bisa menghalalkan segalanya. Oke, itu mungkin Bu tentang air.
Mana Resti hilang ini? Ah, itu dia. Oh, iya. Kamu kemana, Res? Makan siang dulu. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya Pak, Oke, Hasrullah. ini Pak di bulan Ramadan Pak, tentang bulan Ramadan. Keutamaan orang berdoa di bulan Ramadan itu amalannya seperti apa ya Pak? Oke, siap. Orang berdoa di bulan Ramadan. Ramadan. Perhatikan. Berdoa ya, berdoa. Oke, jadi salah satu kemuliaan daripada dan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Doa kita mustajab. Semua, sebagaimana yang Bapak sampaikan pertemuan lalu, dimanapun kita berada, dalam kondisi waktu apapun, doa akan mudah dikabulkan. Tapi ada 3 tempat di mana doa itu lebih cepat dibandingkan yang lain di dalam bulan Ramadan. Yang pertama tadi hari itu adalah pada saat sahur, kemudian tahajud, kemudian yang terakhir adalah pada saat buka. Akan tetapi di waktu-waktu yang lain itu sangat mustajab doa yang kita panjatkan dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Nah, akan tetapi perlu dipahami bahwa bukan cuma sekedar berdoa begitu saja. Karena ada orang yang kelihatan berdoa tapi kayak enggak niat berdoa. Misalnya malas-malasan, tangannya cuma sekedar disimpan begitu saja. Kayak perhatikan, berdoa itu adalah meminta. Ya, bagaimana cara kita meminta yang baik? Ya, kita harus tunjukkan kepada Allah bahwa kita butuh. Kita berdoa dengan apa yang kita butuhkan. Karena ada terkadang misalnya pada saat setelah sholat malas sekali berdoa. Itu diterimanya gimana tuh? Kita sebagai contoh saja pada saat kita meminta sesuatu kepada teman kita, kepada orang tua kita dan lain sebagainya, tapi dalam keadaan malas, ya malas juga kita kasih kan? Nah, begitu juga Allah, kita harus dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu cara agar bersungguh-sungguh dalam berdoa yaitu dengan mengangkat tangan. Sebagaimana pernah Bapak sampaikan minggu lalu hadisnya, bahwa kalau orang berdoa dengan cara mengangkat tangan, Allah malu apabila tidak mengabulkan doa tersebut sebelum diturunkan. Nah, mungkin kalian ingat minggu lalu bahwa Allah akan malu tidak mengabulkan doa orang-orang yang mengangkat tangannya sebelum dia turunkan. Oleh karena itu, berdoa bukan cuma sekedar malas-malasan, tetapi serius. Kenapa? Karena kita meminta. Ingat, doa bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang bisa masuk akal. Itu cuma karena perkara doa. Doa itu sangat kuat, apalagi di dalam bulan Ramadan. Salah satu keustamaannya adalah bulan dikabulkannya doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah diterima. Kenapa? Karena tidak ada penghalang. Biasanya menghalangi kita berdoa itu adalah setan. Salah satunya adalah setan. Tetapi setan diikat pada saat bulan Ramadan. Oke. Serul? Ya Pak. Resti, mungkin itu saja dulu. Bapak ada kegiatan mau ke sekolah dulu. Oh, Nanti iya, pertemuan kapan-kapan kita bahas lanjutkan. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Aswar SPD. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari materi tersebut. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru, sibuk Bu Yani. Saya pamit Bu. Iya Pak, Sekian, terima kasih assalamualaikum. banyak Terima Pak. kasih, Siap, sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semuanya silahkan mengisi absen Hmm. ya. Kita tutup untuk kegiatan kita hari ini. Nanti kita bahas di kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.